Inilah perempuan-perempuan tangguh di timur Indonesia. Mama-mama pedesaan yang menolak menyerah pada keadaan. Tanah mereka yang didera kemiskinan, kekeringan, stunting, bencana alam. Diri mereka yang dikekang tradisi, dibelenggu buta aksara dan didera kekerasan. Mama-mama ini memilih melawan, dan gelombang perlawanan kini makin membesar. Di hulu ada mama-mama bambu yang dengan penuh cinta merawat bibit bambu dan kemudian menanamnya di lahan-lahan yang rusak serta di sekeliling sungai dan mata air. Mereka inilah ibu bumi yang dengan penuh kasih memelihara tanah dan air. Bambu yang dirawat memberi peluang ekonomi baru bagi para mama. Produk dari turunan bambu, bahwa ada manfaatnya untuk kami, mama-mama, karena ada nilai ekonomi. Kami bisa menghasilkan Teh bambu, arang bambu atau biochar dan berbagai kerajinan bambu menjadi produk-produk berbasis alam andalan. Dari bambu, inisiatif perlawanan ini kemudian berkembang menjadi kebun pangan perempuan. Jika bambu melindungi tanah dan air, maka kebun pangan perempuan adalah upaya merawat manusianya. Penyediaan bahan pangan yang segar dan bergizi, pelestarian bahan pangan lokal, pengembangan kuliner tradisi lokal, serta menguatkan ketahanan dan kemandirian pangan adalah pilar-pilarnya. Membangun ruang aman bagi perempuan desa untuk berkumpul, belajar, dan mendapat tambahan penghasilan adalah kuncinya. 10 kebun pangan perempuan sudah dibangun, sudah 3 kali panen raya yang hasilnya mencukupi untuk kebutuhan satu desa. 100 kebun pangan lokal lagi akan dibangun. Inisiatif meningkatkan kesejahteraan tidak berhenti di sana. Akses atas sumber daya adalah kunci untuk memberdayakan perempuan. Berkat kerja keras Wamen PPPA Veronika Tan dan Dirjen Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetyani, 6 kelompok perempuan memperoleh SK Perhutanan Sosial. SK ditandatangani tepat pada 21 April 2026, sebuah kado Hari Kartini, sebuah penghormatan bagi perjuangan perempuan. Kawasan perhutanan sosial ini nantinya akan dihubungkan dengan kebun pangan perempuan. Kebun akan memenuhi kebutuhan jangka pendek keluarga akan pangan, sayur, dan telur, sedangkan kawasan perhutanan sosial akan memberi penghasilan jangka panjang melalui komoditas bernilai tinggi seperti bambu, kopi, vanili, nilam, madu, serta hasil hutan bukan kayu lainnya. Seluruhnya akan dikelola dengan cara-cara yang lestari dan berkelanjutan, karena para mama ini percaya bahwa memelihara alam sama artinya dengan merawat manusia. Hal yang sama mereka tunjukkan di Hilir. Rumah produksi bersama Mosedia adalah pabrik modern pengolahan bambu yang dikelola oleh Bambu Koop, koperasi yang dimiliki para mama bambu. Di sini bambu yang dipanen secara lestari diolah menjadi berbagai produk dengan nilai tambah dan nilai jual yang tinggi, mulai dari papan dan tiang bambu laminasi untuk kebutuhan konstruksi, meja dan kursi belajar, hingga cenderamata unik dan menarik. Pabrik ini dirancang sebagai fasilitas low carbon dan zero waste, karena itulah pada pertengahan 2027 di kawasan pabrik akan mulai dioperasikan pembangkit listrik tenaga biomas atau PLTB. Bahan bakarnya adalah limbah bambu dan limbah pertanian. Dari hulu hingga hilir, para mama sudah bekerja dan membuktikan bahwa merawat alam dan mensejahterakan manusia bisa dikerjakan secara bergandengan. Bahwa ekonomi restoratif, ekonomi yang mensejahterakan manusia dan memuliakan alam adalah model yang tepat untuk daerah pedesaan Indonesia. Karena model ekonomi ekstraktif hanya akan bermuara pada kerusakan alam, bencana, dan penderitaan manusia. Dari karya-karya para mama di Nusa Tenggara Timur, hutan bambu sejauh mata memandang, kebun pangan organik, teh bambu, arang bambu, bambu laminasi hingga kuliner lokal dan kain tenun dengan pewarna alami, kita bisa belajar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah model ekonomi yang lembut, yang sayang terhadap manusia dan tak henti mengasihi hutan, gunung, danau, sungai, serta laut. Sebuah model ekonomi yang diinspirasi oleh kasih sayang seorang ibu.